warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya pada sesi ketiga ini, di mana sesi ketiga ini kita akan membahas tentang fungsi perencanaan terkait dari fungsi manajemen. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa fungsi perencanaan ini merupakan fungsi pertama dalam fungsi manajemen. Artinya dalam fungsi perencanaan ini merupakan langkah awal bagaimana kita menetapkan tujuan dan sasaran kita, perusahaan kita maupun organisasi ke depannya. Nah, di dalam fungsi perencanaan ini memiliki arti penting. Nah, apa arti pentingnya? Pertama yaitu arti penting dari perencanaan ini sebagai ujung tombak atau sebagai penentu awal jalan atau tidaknya perusahaan atau organisasi ke depannya. Di dalam merumuskan perencanaan, ada tipe-tipe atau macam-macam perencanaan yang perlu kita ketahui. Pertama itu ada perencanaan menurut waktunya. Ada 3 menurut waktu. Apa saja? Yang pertama itu berdasarkan perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan juga perencanaan jangka panjang. Nah, lalu ada lagi berdasarkan ruang lingkupnya. Apa ruang lingkupnya? Itu merupakan perencanaan agregatif dan juga perencanaan parsial. Ada lagi nih perencanaan berdasarkan fleksibilitasnya. Antara lain itu ada perencanaan preskriptif dan juga perencanaan indikatif. Nah, juga yang terakhir itu ada perencanaan berdasarkan arus informasi. Nah, namun yang sering kita gunakan itu perencanaan berdasarkan jangka waktu, yang antara lain tadi rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan juga rencana jangka panjang. Di dalam organisasi maupun perusahaan, merumuskan perencanaan itu ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tentu kita harus menetapkan dulu sasaran ataupun tujuan, ataupun kita harus menetapkan dulu visi dan misi yang ingin dicapai. Lalu kita definisikan situasi saat ini ataupun kita ramalkan situasi saat ini berdasarkan pengamatan yang telah kita lakukan. Nah, lalu itu kita identifikasi faktor pendukung dan penghambat sasaran. Tentu setelah kita melihat situasi ataupun ramalan keadaan pada saat ini, kita bisa melihat nih, kita mengidentifikasi kira-kira apa peluangnya, kira-kira apa ancamannya. Nah, lalu itu terakhir kita kembangkan suatu rencana atau tindakan untuk mencapai sasarannya. Nah, demikian materi pada sesi ketiga ini. Jika ada pertanyaan, Anda boleh menanyakan pada kontak yang telah saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.